Aksi membela Palestina terus bergema. Hari ini giliran Partai Keadilan Sejahtera yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jumlah peserta tidak sebanyak yang biasa karena panitia membatasi jumlah hanya 400 orang agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar demonstrasi mendukung pembebasan Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Masa aksi berbaris di satu ruas jalan Medan Merdeka Selatan dan memanjang hingga depan Balai Kota DKI Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku yang juga turun ke jalan menyatakan aksi ini adalah bentuk nyata dukungan PKS untuk membela warga Palestina. PKS juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk bersama-sama membantu warga Palestina di tengah konflik dengan Israel. Kami juga sudah melayangkan kepada Presiden Joe Biden agar melakukan koreksi terhadap kebijakan luar negerinya, sehingga beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan hak vetonya terhadap pendudukan Israel. Aksi Palestina akan terus berlanjut hingga konflik di Palestina selesai. Karena menyalurkan aspirasi di tengah pandemi, demonstrasi tetap mematuhi protokol kesehatan, dan masa yang datang dibatasi 400 orang untuk mencegah klaster baru COVID-19. Dukungan terhadap Palestina juga ditunjukkan mantan pimpinan FPI Rizik Syihab. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rizik mengenakan syal bercorak bendera Palestina, tetapi hakim meminta Rizik melepas syal yang dikenakannya. Menurut hakim, ruang sidang harus dijaga marwah kenetralannya sehingga masalah Palestina jangan dibawa dulu ke ruang sidang. Hakim mempersilahkan Rizik memakai syal di luar ruang sidang. Tanpa membantah, Rizik kemudian menyimpan syal tersebut dan menaruhnya di meja kuasa hukum. Maksud saya begini, karena kita ini menjaga marwah persidangan. Nah, kebetulan ini kan lagi ramainya ya berita. Kita termasuk bersimpati terhadap peristiwa di sana itu ya, Palestina. Tapi ini Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, bentuk kepedulian dan dukungan untuk Palestina dilakukan warga dengan berkonvoi menuju kawah Gunung Galunggung. Pemilihan rute menanjak tersebut untuk meresapi kesusahan warga Palestina. Sejumlah warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan aksi jalan kaki atau long march sejauh 25 km ke kawah Gunung Galunggung. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang tengah digempur Zionis Israel. Sambil membawa bendera dan atribut Palestina, aksi long march dimulai dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya menuju ke kawah Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini demi semangat kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, karena kita belum bisa jihad ke Palestina. Inilah yang kita lakukan, yaitu dengan mengibarkan bendera raksasa nanti di puncak kawah Galunggung demi Palestina, dari Tasikmalaya untuk Palestina. Meski dengan kondisi jalan yang menanjak dan berbatu, namun mereka tetap semangat untuk melakukan aksi membela Palestina. Kita ke Palestina, pertempuran masih terjadi di Gaza menyebabkan ledakan dan asap membumbung tinggi di atas kota. Sementara tentara Israel merilis rekaman dan mengklaim telah menghancurkan peluncur roket multibarel milik Hamas. Ledakan dan asap membumbung di cakrawala kota Gaza, Palestina, menandakan pertempuran antara Israel dan Hamas belum usai. Sebelumnya, Israel melancarkan gelombang serangan udara di seluruh jalur Gaza dan menewaskan setidaknya satu warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Serangan terbaru terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melawan tekanan AS untuk menghentikan serangan terhadap penguasa militan Hamas di Gaza. Sementara tentara Israel merilis rekaman yang mereka klaim sebagai serangan untuk menghancurkan peluncur roket multibarel milik Hamas di Khan Younis. Serangan itu diakui untuk mencegah serangan kepada Israel. Pertempuran Israel dan Hamas berlangsung sejak 10 Mei.
ketika kelompok militan menembakkan roket jarak jauh ke arah Yerusalem setelah berhari-hari bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sejak itu, Israel melancarkan ratusan serangan udara yang menargetkan infrastruktur Hamas, termasuk jaringan terowongan bawah tanah. Sementara Hamas dan kelompok militan lainnya telah menembakkan lebih dari 4.000 roket ke kota-kota Israel. Kita perbarui informasi dari Gaza. Kita langsung berjumpa dengan Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di sana. Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tekanan dari dunia semakin kencang, apakah pertempuran di sana masih tetap hangat atau seperti apa? Ya, kita menyebutnya serangan Israel ke Gaza karena memang mayoritas serangan-serangan ini berasal dari Gaza. Adapun peluncuran roket di Gaza ke Israel hanya sebatas aksi perlawanan. Sampai saat ini masih terus berlangsung. Barusan saya baru pulang dari mendistribusikan bantuan dan di tengah jalan berkali-kali mobil kita bergetar karena jarak yang tidak terlalu jauh ya jatuhnya roket-roket pesawat tempur Israel. Artinya serangan-serangan Israel masih belum juga reda sampai saat ini dan jumlah korban masih terus bertambah. Tercatat sampai saat ini sudah 230 korban jiwa dari kalangan warga Gaza yang meninggal terbunuh, di mana 65 diantaranya adalah anak-anak dan 39 diantaranya wanita serta 17 manula lanjut usia. Sementara korban luka sudah mencapai angka 1.760 warga. Beberapa gambar yang kami dapatkan dari Gaza sudah mulai banyak anak-anak yang beraktivitas di daerah-daerah yang aman. Apakah memang serangan frekuensinya sudah mulai berkurang dibanding hari-hari yang lalu? Memang sejak awal serangan sampai hari ini beberapa wilayah di Gaza, beberapa warga masih melakukan aktivitas seperti biasa, normal, meskipun tidak senormal hari-hari biasa, tapi tetap saya juga memantau memang anak-anak kemudian pria wanita masih beraktivitas ke warung, jalan-jalan sana sini. Bukan berarti wilayah mereka itu wilayah yang aman. Namun memang bagi mereka kondisi seperti ini bukanlah kondisi baru. Ini adalah mereka sudah terbiasa dengan kondisi gempuran bom seperti ini dan mereka juga tidak terlalu menghiraukan, tidak harus selalu berlindung 24 jam di dalam rumah. Mereka tetap membutuhkan udara segar. Dan ini hal yang wajar ya, karena lagi-lagi mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Sejauh ini persoalan kemanusiaan apa yang dihadapi oleh warga di Gaza yang paling membutuhkan perhatian atau bantuan? Ya, perlu diketahui bahwa sampai saat ini ada 120.000 warga Gaza yang mengungsi meninggalkan rumahnya karena hancur, dibombardir atau karena memang lokasi tempat mereka ini sangat rawan, seperti di wilayah timur kota Gaza, di wilayah utara jalur Gaza, di wilayah barat. Ini mereka sangat dekat dengan lokasi keberadaan tank-tank baja dan patroli laut militer. Jadi mereka harus mengungsi ke beberapa sekolahan. Dan dalam pengungsian inilah benar-benar krisis kemanusiaan bisa kita saksikan. Barusan saya melihat wawancara langsung dengan beberapa pengungsi yang ada di dalam ruangan sekolah, bangunan sekolah. Ada 120 keluarga yang saya datangi hari ini, ada 1.200 jiwa di dalam sekolah tersebut, di mana keluarga di sana benar-benar kondisinya sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Tidak ada makanan, air bersih juga terbatas, kemudian juga ditambah lagi mereka masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, tidak ada peralatan kesehatan dan sebagainya. Ini benar-benar menjadi perhatian bagi kami dan inilah yang saya rasa sangat perlu untuk disupport dalam beberapa hari ke depan ini. Oke, tadi Hussein sebutkan bahwa sekolah juga diserang, masjid, kantor berita, media juga diserang. Apakah memang serangan Israel ini tidak terukur atau hantam kromo saja? Iya, kalau kita mengikuti klaim-klaim dari pihak penjajah ini, memang mereka selalu mengklaim mereka menyerang lokasi-lokasi para pejuang. Namun sampai saat ini para pejuang ini masih terus bisa melontarkan roket-roketnya. Sementara yang kita lihat di media-media yang tersebar, yang viral itu adalah mayat-mayat, jasad-jasad anak-anak dan wanita yang bergelimpangan. Ya, saya juga sempat mendatangi satu lokasi di wilayah Syari Yahdah, itu terdapat puluhan gedung yang hancur akibat serangan brutal Israel di hari Ahad malam lalu, di mana saat itu
47 warga sipil Gaza yang mayoritas anak-anak dan wanita itu menjadi korban. Dan sementara korban meninggal maksud saya, sementara korban luka mencapai 50. Artinya kita bisa melihat bahwa memang target-target mereka ini adalah rumah-rumah warga sipil yang berisi anak-anak dan wanita. Adapun klaim-klaim mereka ini jadi dipertanyakan, apakah benar mereka ini mentarget hanya lokasi-lokasi pejuang atau tempat-tempat peluncuran roket. Tapi kalau kita lihat tidak sejalan dengan apa yang mereka klaim. Oke, baik. Muhammad Hussein melaporkan langsung dari kondisi Gaza, Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum. Tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina menyedot perhatian Indonesia. Tetapi banyak pihak yang bersimpati di tengah itu, namun tak sedikit juga yang menghina, bahkan menumpahkannya dalam bentuk video di sosial media. Tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina menyedot perhatian dunia tanpa terkecuali Indonesia. Banyak pihak yang simpati terhadap tragedi tersebut, terutama terhadap Palestina. Namun tak sedikit yang menghina Palestina. Di Bengkulu, seorang siswi SMA menuai polemik setelah ramai isu dikeluarkan dari sekolah karena menghina bangsa Palestina di video TikTok. Banyak pihak yang menyayangkan sanksi tersebut. Bahkan akibat polemik tersebut, pemerintah setempat dan pihak sekolah akhirnya angkat bicara dan menyatakan bahwa siswi penghina Palestina tersebut tidak pernah dikeluarkan. Bahwa mengenai kasus video viral salah seorang anak kami yang bernama MS, saya tidak pernah mengucapkan statement mengeluarkan atau mendrop out anak tersebut. Untuk saat ini, karena masih COVID-19, ananda tersebut kami serahkan atau kami kembalikan dulu kepada kedua orang tuanya untuk dibina, karena kami khawatir fisiknya terganggu dengan pemberitaan yang begitu besar. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seorang warga diamankan kepolisian karena menghina bangsa Palestina dengan kata-kata yang tak pantas. Bahkan HL resmi dijadikan tersangka terkait kasus penghinaan dan ujaran kebencian terhadap bangsa Palestina. Pelaku berdalih membuat video TikTok penghinaan terhadap bangsa Palestina untuk mengisi waktu luang dan dirinya mengaku tidak menyadari serta tidak mengetahui jika bangsa Palestina yang diinvasi negara Zionis Israel. Pada kesempatan kali ini, saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, terutama warga NTB dan warga Palestina yang tersinggung atas postingan saya di TikTok mengenai Palestina beberapa hari yang lalu. Video menghina Palestina dengan kata-kata tak pantas juga muncul di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video viral tersebut, seorang wanita yang sedang menyetrika baju berkomentar negatif terhadap Palestina. Video-video berisi hinaan terhadap Palestina marak bermunculan, lantas fenomena apa sebenarnya yang terjadi terkait kemunculan video tersebut? Apakah hanya seputar ketidaktahuan atau mencari sensasi? Apa yang membuat anak-anak di bawah umur ini kemudian bisa menghina bangsa lain? Apakah ini soal pengetahuan atau tidak? Kita langsung berbincang dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti dan pengamat media sosial Devi Rahmawati. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Saya ke Bu Devi dulu. Bu Devi, kalau kita melihat bahwa mereka menyuarakan lewat sosial media perhatiannya kepada masalah besar di luar negeri sana, tapi isinya seperti itu. Apakah ini pemahaman yang pendek tapi kemudian karena kemudahan bersosmed sehingga terjadi seperti ini? Ya, kita memang perlu bersimpati ya. Memang persoalan literasi digital ini menjadi persoalan yang sangat krusial saat ini. Dan ini sebenarnya tidak hanya menyasar kalangan muda, tapi hampir semua kalangan. Itu satu. Kenapa? Karena memang belum ada kurikulum selama ini, sebelum ini belum ada kurikulum yang memang serius menyasar bagaimana kita membekali semua orang agar mampu dan cakap di dunia digital. Baru tahun ini diluncurkan ada 4 modul literasi digital yang menurut hemat saya sangat paripurna karena menyasar bahwa orang itu jangan hanya terampil tapi kalau dia nggak punya etika,
dan budayanya juga bukan budaya made in Indonesia, maka yang terjadi adalah yang kita saksikan sekarang. Tapi yang catatan saya adalah apa yang terjadi di Indonesia bukan hanya menjadi problem di Indonesia. Di seluruh dunia, persoalan hate speech atau ujaran kebencian itu menjadi satu PR besar semua negara. Bahkan negara yang menjadi ayah kandung dari teknologi ini pun tidak terbebas dari virus digital ini. Kalau kita lihat konten yang mereka keluarkan, apakah ini bisa kita kategorikan hate speech dengan ada dasar pemikiran dari mereka, atau ini sebetulnya ketidakpahaman yang mereka multiplikasi di sosial media? Gini, memang sosial media itu bisa mendorong seseorang yang tidak paham kemudian melakukan proses imitasi tanpa melakukan refleksi. Kenapa? Karena memang rezim kecepatan itu menjadi mantra di kehidupan digital. Jadi orang tidak lagi berpikir untuk tepat dalam menyampaikan pendapat, tapi yang penting adalah cepat merespon. Nah, dalam konteks saya tidak hanya melihat ini kalangan usia muda ya, di kalangan usia yang sudah matang sekalipun karena tadi tergoda untuk menjadi yang tercepat, itu juga seringkali tidak melakukan filter terhadap informasi yang ada. Baik, rezim kecepatan dan sensasional tentu saja ya. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini masih anak-anak di bawah umur yang melakukan hal seperti ini. Literasi macam apa yang bisa kita berikan supaya ini kemudian tidak menjebak di usia-usia mereka itu? Iya, kalau anak-anak sebenarnya penting sekali peran orang tua gitu ya. Jadi apalagi di pandemi kemudian belajar dari rumah gitu ya, udah hampir setahun lebih. Kemudian semua berbasis atau bertumbuh pada daring ya. Kemudian pada internet gitu, mau tidak mau orang yang tadinya nggak pernah pegang handphone gitu, anak-anak SD sekarang mulai menggunakan, gitu, bahkan diberikan ya, dan lain-lain. Nah, ini memang sangat berdampak, apalagi ketika mereka di rumah saja, maka semuanya harus melalui media daring ini gitu ya. Jadi mau tidak mau kemudian penggunaan itu terus dilakukan. Nah, pada kondisi seperti ini memang peran orang tua sebagai pengasuh itu jadi sangat penting. Artinya anak-anak harus didampingi, anak-anak harus diedukasi, kemudian diawasi. Biar pengawasan ini menjadi penting. Jadi mengedukasi itu salah satunya tadi melalui literasi tadi dan literasi digital. Okay. Jadi bagaimana dia kan tidak ngerti bahaya. Nah, dari soal kecepatan ya bahkan orang dewasa itu melakukan, apalagi anak-anak gitu ya. Dan kemudian juga ini ada masa di mana kan berita yang simpang siur ya, misalnya paling gampang ya online. Kemudian di media sosial itu bersifat juga gitu isu tentang Palestina dengan Israel. Kemudian apa dampaknya anak-anak ini kan kadang belum mampu punya analisa ya. Jadi kecepatan informasi itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan dia menganalisa. Nah, dampaknya dia kemudian bersikap ke yang satu atau ke yang satunya lagi, dan itu terungkap di media sosial karena ini memang Ibu Retno, mereka masih di bawah umur, tapi apa yang mereka lakukan itu menimbulkan dampak yang lebih luas ke publik. Kira-kira bentuk macam apa hukuman kepada mereka ini yang paling pas supaya juga tidak terganggu perkembangannya ke depan? Kalau kami KPAI menghindari sebenarnya bentuk hukuman ya. Kalaupun memberikan sanksi itu haruslah mendidik. Jadi anak itu harus menyadari kesalahannya. Dia juga harus diberitahu apa kesalahannya, tetapi dia harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Misalnya kalau kita berbicara kasus Bengkulu ya, anak ini menyatakan bahwa dia salah, dia akui, kemudian dia minta maaf, kemudian dia juga menyesali dan berjanji tidak akan melakukan kembali gitu. Nah, ini hal yang kemudian bagaimana dia harusnya dikonseling gitu. Jadi hukumannya adalah bentuk pembinaan konseling yang melibatkan kedua orang tuanya. Nah, di dalam posisi inilah yang sebenarnya anak diberi kesempatan memperbaiki diri, karena masa depannya masih panjang dan kesalahan anak tidak berdiri sendiri, tapi ada faktor lingkungan yang kemudian lengah, kenapa kemudian dia melakukan tindakan yang dia tidak sadari. Baik, oke. Dalam konteks literasi, Bu Devi, dan kemudian efek jera, kira-kira apa langkah ke depan menghindari hal-hal seperti ini terus berulang? Saya sepakat
sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Retno. Kita harus memastikan setiap individu itu memiliki antibodinya terhadap isu serangan di dunia cyber. Artinya mereka harus memahami secara, karena tadi kehidupan cyber yang begitu mudah itu membuat sulit sebenarnya bagi orang tua untuk selalu mengawasi 26 jam. Itu tidak mungkin. Jadi memang anak-anak itu sendiri juga harus dibantu agar mereka memiliki ketahanan tadi. Saya sepakat dengan beliau bahwa beri kesempatan mereka untuk diajari dulu. Bayangkan teganya kita misalnya ketika itu belum pernah dapat pelajaran tentang literasi digital yang memang alhamdulillah tahun ini Kominfo gencar sekali untuk melakukan pendidikan itu, tapi kan itu nanti dampaknya nggak bisa 1-2 hari ini atau 2-3 bulan ini, itu butuh waktu. Negara-negara besar menunjukkan pendidikan itu menjadi penting tapi butuh 10-20 tahun kemudian dampaknya. Pendidikan itu penting dan ini jadi tanggung jawab kita semua. Bu Devi dan Bu Retno, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Seorang anak anggota DPRD di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Kami segera kembali.